Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku peserta MPLS SMA Negeri 1 Pontang tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak banggakan. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat kepada kalian atas diterimanya sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Pontang. Selanjutnya, perkenalkan, Bapak adalah Haji Mulyadi, guru mata pelajaran sosiologi di kelas 10 dan kelas 12. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan wiyata mandala. Pada materi ini akan dibahas tentang yang pertama mengenai arti dan makna wawasan wiyata mandala. Kemudian yang kedua tentang unsur-unsur wawasan wiyata mandala, dan yang ketiga sekolah dan fungsinya, dan yang keempat ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video berikut ini. Wawasan wiyata mandala merupakan salah satu materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama, arti dan makna dari wawasan wiyata mandala. Wawasan merupakan pandangan atau sikap terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi dapat kita simpulkan, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala. Unsur yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Yang berikutnya, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kemudian yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung warga. Kemudian selanjutnya adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, mengembangkan hubungan antar manusia dengan lingkungan atau dengan Tuhannya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkarya. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara para guru, pengelola pendidikan siswa di dalam proses belajar mengajar,
untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang berikutnya, ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3. Yang pertama, ada guru dan siswa, sehingga terjadi timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya di dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Artinya, dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Artinya adalah bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua yang bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan untuk mendapatkan transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, maupun transfer of experience atau transfer pengalaman dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Artinya, prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Artinya, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama di dalam kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Artinya sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah, tamah, dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung,
merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya tempat untuk sebagai kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk yang tidak berhubungan dengan sekolah atau pendidikan. Yang kedua, sekolah juga tidak diperbolehkan untuk penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, tidak boleh adanya propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, tidak boleh adanya syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah setempat. Yang keenam, tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Yang berikutnya adalah penataan wiyata mandala di dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang keenam, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang ketujuh, pembinaan dan pengembangan akhlak dan iman yang meliputi keimanan, ketakwaan, etika, bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Yang kedelapan, pengembangan logika para siswa, meliputi rajin belajar, gairah menulis, gairah membaca, atau melihat informasi, serta penemuan para ahli. Yang kesembilan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Yang berikutnya adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan wiyata mandala. Nah, jadi kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah
Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi di dalam mekanisme pelaksanaan ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap preventif dan yang kedua adalah tahap represif. Yang pertama, tahap preventif ini merupakan upaya untuk meniadakan peluang-peluang terjadinya kasus-kasus negatif yang terjadi di sekolah. Adapun yang dilakukan antara lain yang pertama adalah memelihara lingkungan sekolah dan menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Kemudian, yang berikutnya, membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan di dalam kegiatan sekolah. Yang ketujuh, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang kedelapan, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang kesembilan, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau pulang sekolah. Kemudian yang kedua adalah tahap represif. Tahap ini merupakan upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Kemudian yang kedua adalah membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Demikianlah materi pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.